Tapi saya melihat Pak Bom ini membawa polemik ini, saya sudah mengatakan, sudah masuk ke koma beliau kemarin, sudah beberapa kali saya mengatakan, redakan polemik ini, ya. Dan kita sudah menjelaskan, saya mencoba menengahi itu, pernyataan-pernyataan Bang Edis, ya. Kita harus melihat dari sisi pandang yang berbeda, tidak semua orang sama. Dan pernyataan-pernyataan kita itu menjadi digoreng oleh Muslim. Tetapi beliau masih nggak sadar itu. Jadi yang saya sampaikan adalah seperti ini teman-teman. Jangan dalam kita berapologet, itu kemudian kita tercampur dengan motivasi-motivasi pribadi kita yang berlindung di balik pengajaran. Saya juga mempunyai pengajaran. Ketika dulu beliau menyatakan Yudas Iskariot masuk surga, Adam diciptakan di surga. Kalau saya mau menentang dengan pengajaran yang saya sampaikan, pasti saya akan bikin videonya, betul? Betul nggak itu kira-kira Pak? Yudas Iskariot masuk surga. Sofi, ini kelihatan Bu Sofi bela gimana sih bagi Bu Sofi ini? Kamu terlalu sombong, Sofi. Jangan dulu Bu Sofi, jangan kau pikir kau pintar, Bu Sofi. Jangan terlalu pikir kau pintar. Sabar dulu Bu Sofi. Sabar dulu Bu, sabar. Aduh. Jangan terlalu sombong kau, Sofi. Ibu Sofi kalau pintar ya sudah sabar dulu, kita putar dulu Bu. Aduh. Anda makanya ditegur sama banget RK kemarin. Sabar dulu Bu, saya putar dulu, Ibu sabar. Kesombongan Anda juga sama gitu loh. Jadi loh, saya cuma putar loh. Ibu yang sombong. Gimana sih? Sabar dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin seru ya teman-teman perseteruan antar para polikardus mengenai sebenarnya siapa yang memberikan karya keselamatan, siapa yang merencanakan penyalipan Yesus dan berdirinya agama Kristen. Apakah iblis atau Allah Bapa? Kita tahu polemik yang terjadi antara Edis beserta pendukung-pendukungnya melawan para pendeta-pendeta yang mainstream, yang mengatakan bahwa karya keselamatan adalah milik atau berasal dari Allah Bapa. Ini makin panas teman-teman, makin panas tentunya ya. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah Sofiatul teman-teman. Jadi Sofiatul mengatakan bahwa ini semua biang keroknya adalah Pak Bom. Pak Bom ini sibuk. Bukannya merendahkan diri, bukannya sadar, bukannya merangkul, malah mencari sensasi ya. Jadi menurut yang namanya Sofiatul, mantan ratu penghujat para laskar polikardus, mantan idola para polikardus, mengatakan ini semua biang keroknya Pak Bom. Kalau Pak Bom tidak bahas ini, kalau Pak Bom tidak goreng ini, maka isu ini, masalah ini tidak akan jadi besar. Jadi menurut Sofiatul yang salah adalah Pak Bom. Kan begitu. Memang kalau kita flashback, awal mula ini semua viral adalah gara-gara Pak Bom menanggapi Edis. Pak Bom marah dengan pernyataan Edis. Sehingga menimbulkan ya banyak sekali reaksi dari pendeta-pendeta yang lain. Dan juga Pak Bom itu termasuk yang aktif. Nge-forward video tersebut. Nge-forward screenshot chattingan dia dengan Edis kepada para pendeta, Gilbert Lumondong, Mel Atok, ya, Budi Asali, semua orang dia kirimin video tersebut, sehingga satu Indonesia kekristenan jadi geger. Dan menurut Sofiatul itu menjadi peluang buat umat Muslim untuk membuktikan bahwa agamanya yang benar. Ini kan bahaya bagi kekristenan. Ya betul sih, yang dibilang Sofiatul betul. Karena konflik yang terjadi antar mereka itu tentu saja membuat makin banyak orang yang memutuskan mualaf. Tapi apakah dengan menutup konflik tersebut, menutup masalah tersebut, akan membuat kalian benar? Ya nggak bisa. Yang namanya tai, ya, yang namanya tai, kotoran, mau kalian sembunyikan gimana pun, suatu saat akan kecium, suatu saat akan ketahuan. Mau sepintar apapun kalian menutup bangkai, pasti ketahuan. Dan kita tahu, yang dilakukan Sofiatul ini, itu memang sudah dilakukan oleh orang-orang dari zaman dulu. Mereka sudah dari dulu mencoba menutup aib mereka, kesalahan mereka, sekaligus menyerang iman orang lain. Karena mereka tahu produk mereka salah, agama mereka salah, mereka serang agama Islam.
Mereka fitnah agama Islam. Supaya apa? Supaya terbentengi jemaat-jemaat mereka dalam menemukan kebenaran. Sekali lagi, ini sudut pandang dari Islam ya. Tolong hargai, karena saya di sini ngomong mewakili Islam. Bagi Islam tentu saja kami yang benar, kalian yang salah. Sekali lagi, yang dilakukan Sofiatul itu memang yang selalu dilakukan oleh para Polikardus terdahulu. Dan menurut Sofiatul sudah seharusnya Polikardus sekarang melanjutkan cara-cara curang tersebut. Cara-cara dengan menutup kesalahan, menutup aib, menutup masalah, menutup kebenaran. Seharusnya seperti itu. Kenapa malah mendorong ini supaya viral? Apakah memang Pak Bom Bom saking tidak terkenalnya sekarang, saking tidak ada pendukungnya, terpaksa menjual nama Edis? Seperti yang Edis katakan ya, Pak Bom Bom penontonnya cuma 150. Karena penonton cuma 150, cara dia supaya naik adalah menyinggung Edis. Pansos dengan Edis. Menurut Sofiatul, itu yang dilakukan oleh Pak Bom Bom. Dan ini cukup mengejutkan ya, bagaimana Sofiatul akhirnya teman-teman, dengan terang-terangan menyerang Pak Bom Bom. Padahal selama ini, kalaupun ada konflik, memang Sofiatul ini termasuk tipikal yang lebih memilih diam, karena menurut dia, musuh yang sebenarnya adalah Islam. Jadi Sofiatul ini mirip dengan Tan Paragi, ya mirip dengan beberapa Polikardus yang lain, Pilpahit dan sebagainya, yang merasa bahwa walaupun Kristen adalah musuh, ya Kristen denom yang lain tentunya, Kristen yang dari aliran yang lain, itu punya pemahaman yang berbeda, sering menghujat mereka, tapi nggak apa-apa. Yang penting musuh kita adalah Islam. Itu yang selalu mereka gaungkan. Tapi tentu saja nggak bisa. Karena dalam Quran sudah dikatakan, jangan berpikir mereka bersatu padu, teman-teman. Mereka nggak bersatu, mereka tercerai-berai. Jadi bagaimanapun ada Polikardus yang mencoba mensatukan, mempersatukan dan merangkul semua Polikardus, tidak akan bisa. Karena pada dasarnya mereka semua hanya mencari kepentingan sendiri dan kelompoknya. Hanya demi kepentingan sendiri. Begitu juga dengan Sofiatul. Walaupun dia ngomong, wah kita seharusnya begini-begini. Tapi yang kamu lakukan adalah kesombongan juga. Dengan kamu ngata-ngatain Pak Bom Bom mencari sensasi, maka kamu sudah ikut dalam konflik tersebut. Kamu sudah ikut dalam pusaran masalah tersebut. Inilah bodohnya Sofiatul. Dan di sini saya juga ingin menasihati dan menunjukkan kepada kalian bahwa Sofiatul pun tidak lebih baik daripada Pak Bom Bom. Tidak lebih baik, teman-teman. Ini bukan pemahaman teologinya ya, bukan pengetahuannya, tapi kelakuannya. Kelakuannya nggak lebih baik, sama kok. Sama-sama bejat, sama-sama orang yang nggak benar. Dan kita coba dengarkan dulu ya, apa yang ingin disampaikan Sofiatul, ya, dan nanti kita akan tanggapi lagi tentunya ya, karena kita kalau ngomong selalu menampilkan bukti-bukti yang aktual, teman-teman, dan saya rasa teman-teman juga akan sangat terhibur melihat bagaimana mereka saling cakar-mencakar ini. Oke, kita dengarkan dulu. Nah, akhirnya orang-orang menjadi khawatir akan iman kita seperti ini. Enggak, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada yang pernah mengatakan keselamatan, karya salib itu karya iblis. Itu udah terlalu jauh. Bagi orang yang sudah Sebentar, baik. Bagi orang yang sudah mengerti, sudah baik, pasti, sebentar, Pak Jairus, sudah pasti tidak ada kekhawatiran. Sebentar, Tapi Pak kan Jairus. ketika saya, kita sebentar, dilihat, Pak Jairus dengarkan saya sebentar. Saya lagi Ya. menyapa teman-teman saya di YouTube, ya. Anda tahu ya, teman-teman di YouTube, baik teman-teman di TikTok, saya jarang sekali membawa nama-nama pendeta-pendeta siapapun. Tapi saya melihat Pak Bom Bom ini membawa polemik ini, saya sudah mengatakan, sudah masuk ke komal beliau kemarin, sudah beberapa kali saya mengatakan, redakan polemik ini, ya. Dan kita sudah menjelaskan, saya mencoba menengahi itu pernyataan-pernyataan Bang Edis, ya. Kita harus melihat dari sisi pandang yang berbeda, tidak semua orang sama. Dan pernyataan-pernyataan kita itu menjadi digoreng oleh Muslim, tetapi beliau masih nggak sadar itu. Jadi yang saya sampaikan adalah seperti ini, teman-teman. Jangan dalam kita berapologet, itu kemudian kita tercampur dengan motivasi-motivasi pribadi kita yang berlindung di balik pengajaran. Saya juga mempunyai pengajaran. Ketika dulu beliau menyatakan Yudas Iskariot masuk surga, Adam diciptakan di surga. Kalau saya mau menentang dengan pengajaran yang saya sampaikan, pasti saya akan bikin videonya, betul? Betul nggak itu kira-kira Pak? Yudas Iskariot masuk surga?
Persoalan Yudas Kalau- Iskariot itu Nggak, masuk sebentar, surga, saya tanya sama nggak. Anda. Ketika ada seseorang yang mengatakan Yudas Iskariot masuk surga, ada yang diciptakan di surga. Menurut Anda betul apa tidak itu? Tetapi saya tidak mengalah bisa itu. menanggapi itu. Saya tidak bisa mengalah, menanggapi itu. tidak menanggapi hal itu karena saya masih menghormati beliau. Ya, saya lihat di komalnya beliau ada Pak Budi Azali, ada Pak Erben, kemudian ada Pak Lidara, tapi mereka juga diam saja ternyata. Saya turunkan sebentar ya Pak. Saya mau membuat narasi sebentar. Teman-teman apologet, kalau Anda itu masuk di dalam dunia YouTube dan TikTok, saya tahu Anda akan menjadi sangat terkenal, Anda akan menjadi sangat famous. Ya. Anda itu harus punya pengendalian diri. Ketika namamu makin naik, orang mengenal kamu, kamu harus punya pengendalian diri. Ketika kamu menjadi sombong, ketika kamu menjadi pongah, ya ketika kamu pengen kamu yang paling didengarkan, paling menang sendiri, Anda tidak akan membangun apa-apa di dalam tubuh Kristus, saya katakan demikian. Tujuan kita adalah kesatuan tubuh Kristus, mencapai kesatuan iman dan pengenalan akan siapa anak Allah itu dengan benar. Makanya dulu ya teman-teman, saya terus terang sama Anda tuh. Saya itu waktu kita debat dengan orang Oneness, ya, Pak Joshua Teuch itu ingin berdebat dengan saya. Bayangkan kalau saya bikin Sofiatul berdebat dengan Joshua Teuch, terkenal saya. Pak Budi Azali sampai saya blok WA-nya. Dia ganti nomor sampai saya blok. Dia mencoba kontak saya waktu saya memberi pernyataan mengenai Elia Myron. Ya, Pak Budi Azali menantang debat dengan saya bersama dengan Pak Esra Soru. Bayangin tuh kalau saya Sofia versus Esra Soru. Bayangkan kalau saya menanggapi, saya berdebat dengan Budi Azali dan Esra Soru, teolog-teolog yang sudah senior ini, kebayang nggak teman-teman? Melambungnya nama Sofiatul. Tapi saya tidak mau melakukan itu. Saya mengatakan kepada Pak Budi Azali pada waktu itu, pantang buat saya menyentuh orang hamba yang diurapi oleh Tuhan. Pantang buat saya berdebat dengan pendeta-pendeta. Kenapa? Kenapa teman-teman? Karena buat saya bukan masalah saya ingin menjadi terkenal, kemudian melambung nama Sofiatul, tidak. Tapi buat saya lebih memikirkan efek dan dampak daripada pernyataan-pernyataan saya. Kalaupun saya menang debat, apakah ketika saya menang debat, kemudian saya dipuji-puji, oh saya mendukung Sofiatul, kemudian menjadi ada dua kubu. Satu mendukung Budi Azali Esra Soru, mendukung Sofiatul, kemudian Sofiatul ketika menang debat, itu membawa dampak nggak bagi jiwa-jiwa? Sedangkan tujuan saya, tujuan Al-Hayat Indonesia, itu bukan menang debat. Tujuan Al-Hayat bukan pengajaran Al-Hayat ini loh yang paling baik, tidak. Makanya saya selalu mengatakan, Al-Hayat mempunyai warna tersendiri di dalam pengajaran, yaitu tentang kerajaan. Bagi Anda yang nggak cocok, ya nggak usah dengerin Al-Hayat. Saya itu mampu menahan diri saya, supaya bukan hanya pengajaran saya saja yang didengarkan orang. Kita harus melihat dari berbagai sisi, teman-teman. Kita harus berhikmat dan bijaksana dalam menanggapi hal begini. Saya tegaskan ya, teman-teman. Tidak ada satupun orang Kristen yang pernah mengatakan penyalipan dan karya keselamatan adalah karya iblis. Itu terlalu jauh dibawa sampai ke sana. Ya, kalau Anda lihat, saya rasa mungkin rekamannya masih ada di YouTube-nya Bang Edis. Ya. Tidak ada yang mengatakan itu. Kalau Edis mengatakan keselamatan itu karyanya iblis, ya, saya sendiri yang akan memperingatkan beliau. Tapi yang dimaksudkan bukan itu, teman-teman. Ya, jadi Anda itu harus melihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan hal ini sudah menjadi polemik di dunia Islam. Islam Muslim setiap kali naik ke komannya Kristen, mereka tanya, Bu, jadi keselamatan itu karya siapa? Karya Allah apa karya iblis? Dibombong terus, masih dinaik-naikkan terus. Saya sudah mengatakan, stop. Kita harus bisa menerima pandangan-pandangan yang berbeda. Kita sepakat menyatakan bahwa betul iblis mempunyai rencana, tetapi Allah berdaulat atas rencana itu. Dan justru salib yang menjadi lambang kutuk diubah oleh Allah menjadi berkat. Selesai, sampai selesai, sederhana sekali kok teman-teman. Sederhana sekali. Dan dengan menaikkan terus-menerus hal ini menjadi satu sensasi di dalam dunia Islam. Dan itu tidak menguntungkan tubuh. Nggak mikir jangka panjang. Sama ketika saya diperingatkan, Bu Sofi, jangan menginjak Quran.
Padahal pada waktu itu saya sedang berdialog dengan Islam. Lalu dinaikkan di komal-komal. Betul nggak? Mencari sensasi dengan nama Sofiatul. Di YouTube-nya tanpa ragi, tanpa mengundang saya juga mencari sensasi. Di komalnya Pak Bom Bom juga demikian, mencari sensasi. Bu Sofi katanya mengijak Quran. Lalu seakan-akan menjadi pahlawan untuk menentang saya. Saya katakan Anda tidak melihat videonya secara utuh. Anda tidak melihat konteks jalannya perdiskusian pada waktu itu. Tapi ketika saya ditegur, saya mengalah nggak teman-teman? Ketika saya ditegur, saya minta maaf nggak? Kenapa? Karena saya memikirkan dampak kepada penginjilan ke depan. Saya mau ditegur, saya mau dikritik. Jelas ya teman-teman ya. Jadi itu adalah fitnah yang mengatakan bahwa karya salib adalah karya iblis. Tidak ada orang yang mengatakan demikian. Saya tegaskan sekali lagi. Dalam hal kita berapologet bukan mencari sensasi. Kalau saya mencari sensasi, dulu kalau Pak Budi Azali mau masuk komal saya udah naik itu komal saya, betul? Kalau saya mau debat dengan Esra Soru, Pak Esra Soru, ya menghubungi saya lewat Pak Budi Azali. Ayo Sof, debat. Kata Pak Budi Azali, debat sama saya sama Pak Esra Soru. Saya bilang tidak. Kenapa? Kenapa saya tidak mau? Bukan saya takut. Ya. Saya berpikir saya ini seorang hamba Tuhan. Tidak sepantasnya saya mendebat. Itu pandangan mereka. Contoh misalnya, pandangan Calvinis, pandangan Reform. Saya tidak pernah mendebat mereka. Saya menyampaikan pandangan dari sudut pandang dunia timur dekat purba. Karena itu saya tidak pernah membawa denom-denom tertentu. Bahkan saya tidak pernah menyentuh Katolik di dalam pengajaran saya. Anda kalau mau tahu dulu, orang Katolik itu komen di YouTube saya. Ayo Sof, kamu ditunggu, saya tantang kamu. Itu tuh komal-komal Katolik, YouTube-nya orang Katolik. Kalau saya menanggapi itu, akan menjadi perdebatan, betul? Saya tidak menanggapi sama sekali. Nama saya dijelek-jelekkan, dihina. Saya diam saja, saya tidak menanggapi. Kalau saya mau bikin sensasi, saya nanggepi orang yang menuduh al-hayat dan sebagainya. Saya diam, saya menutupi banyak kesalahan dan banyak kekurangan orang. Saya menutupi banyak kelemahan-kelemahan apologet yang tidak saya buka di YouTube. Kenapa teman-teman? Karena kita harus berpikir jangka panjang. Kita harus berpikir sesuatu yang lebih besar, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Bukan memecah tubuh Kristus. Seakan-akan ada kubunya Bang Edis, ada kubunya PBB. Saya hanya memikirkan pendengar-pendengar. Orang-orang awam ini loh. Kalau saya diam saja, saya tidak bicara. Saya sudah tidak bicara loh. Saya rasa sudah selesai. Kemarin saya sudah membuat video di YouTube juga. Saya rekam di YouTube juga. Tentang apa yang dimaksudkan dengan rencana penyalipan itu. Saya rasa sudah jelas. Nggak perlu lagi nggak ada perbedaan. Justru kita itu menjawab uclim-uclim yang mengatakan bahwa penyalipan itu ada karya iblis di dalamnya. Iblis itu tidak ngerti rencana keselamatan Allah. Paham ya? Jadi selama ini apa yang saya sampaikan kepada beliau, saya menghargai dan menghormati, itu nggak guna ternyata teman-teman. Yang lebih didengerin adalah penasihat-penasihat yang terus bom, terus dipanasi terus, gaspol. Saya heran, ada apologet senior di komalnya beliau yang diam saja. Ini yang namanya teman-teman, seorang raja kalau berperang, ketika dia mendengar penasihat-penasihat yang jahat dan keliru. Sama nih seperti Salomo. Salomo ketika naik tahta, Anda baca tuh di dalam Alkitab. Dia minta anaknya Salomo, Rehabeam. Ketika naik tahta, anaknya Salomo yang namanya Rehabeam. Ini kenapa kerajaannya pecah jadi dua? Saya kasih tahu Anda, kita mendapat pelajaran kenapa kerajaan Salomo pecah jadi dua. Ya, memang Allah sudah menubuatkan itu, tetapi salah satunya ini yang membuat kerjaan Salomo pecah. Rehabeam itu minta nasihat. Lalu penasehat yang tua bilang, penasehat yang senior bilang, saya anggap yang dewasa secara rohani, dia bilang, jangan, rakyat itu jangan dipajeki lebih daripada ini. Bapakmu itu sudah menekan dengan sangat keras. Tapi penasihat-penasihat yang masih emosi, dengan sensasi yang berlebih-lebihan, dia menasihatkan Rehabeam gini, bapakmu Salomo, tekan
dengan kelingking, kamu tekan dengan jari, tambah keras. Gaspol, jangan kasih kendor. Kalau Salomo masih lembek, cuma menekan rakyat dengan jari. Dia bilang, kamu tekan rakyat dengan jempol, tekan lebih keras lagi. Akhirnya pecah itu kerajaan. Saya kasih tahu Anda, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan di dalam tubuh Kristus adalah satu. Kita tidak tahu kapan kita mau mengalah. Kita tidak tahu kapan kita mau mundur. Kita benar nih, posisi kita benar. Saya kasih tahu Anda, di dalam satu pertengkaran atau perdebatan, mungkin saya benar. Ketika saya dulu sama si Niken orang ONS juga. Saya tahu ketika dia menjawab, itu keliru jawabannya kepada Muslim. Saya tidak tegur di depan, teman-teman. Saya tegurnya di Zoom, 4 mata. Saya tidak tegur dia di depan. Ketika saya menjawab bersama dengan Bu Uti, almarhumah waktu itu. Jawaban saya tidak sepakat dengan beliau. Tapi di depan, saya menutup itu. Saya tidak merasa sok tahu. Saya tidak merasa saya lebih pintar dibanding Bu Uti. Kalian dengar sendiri ya, bagaimana Sofiatul mengkritisi yang namanya Pak Bom Bom. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam, ya, saya mau tampilkan dulu bagaimana sih cara Sofiatul menegur Pak Bom Bom. Dan memang kemarin dia sempat masuk ke roomnya Pak Bom Bom, terus ngomong sama Pak Bom Bom, dan berakhir dengan ribut juga ya, berakhir dengan mereka saling maki-memaki juga. Tapi udah dipotong sebagian ya. Tapi dari depan kalian bisa lihat bagaimana mereka sudah mulai saling serang ya, saling berteriak, saling merasa paling benar. Ya, kita dengarkan dulu sebelum kita tanggapi secara garis besar. Konteksnya apa menurut Itu tadi yang ditanyakan si PA. PA tuh ngomong, kalian tuh PA tuh nanya begini loh. Dari API itu melontarkan satu tuduhan bahwa kita itu harus berterima kasih karena penyalipan itu jasa iblis. Paham enggak? Ini suara saya kedengeran apa enggak? Dengar. Paham enggak? Iya. Makanya tadi dia menuntut Edis menurut kamu penyalipan itu adalah jasa iblis. Penyalipan itu karya iblis. Itu yang ditentang Edis. Ya Tuhanku Bapa di surga pelihara hidupku. Bilang apa, Bu? Lanjut. Edis bilang apa? Edis bilang apa, Bu? Sebentar. Makanya tadi ya, ketika saya tahu tadi Pak Bom Bom memperlihatkan WA-nya Edis, ketika dia ngomong Pak Bom Bom nggak level lah, sesat, dan itu juga salah, nggak seharusnya dia bicara begitu, ya, itu kekeliruan. Tetapi hendaklah kita saling mengawasi ajaran kita, itulah gunanya kita tidak sendiri supaya saling menegur. Tetapi saya mau meluruskan tadi konteks pembicaraan ini. Ya, konteks pembicaraan ini adalah Yusuf PA Islam itu mengatakan kita Kristen itu harus berterima kasih karena iblis berjasa dalam penyalipan. Bahwa karya penyalipan itu atas rancangan, atas karya iblis. Itu loh tadi yang dia desak. Makanya dia mengatakan, Edis kamu berterima kasih enggak? Lalu Edis menyangkal, tidak ada, penyalipan itu bukan jasa iblis. Gitu loh. Kalian nih gimana sih? Jadi jangan dibawa kemana-mana. Enggak, Bu, salah, Bu. Ibu salah. Edis mengatakan, salah, Bu. Bukan begitu, Bu, jawabannya, Bu. Enggak, Bu. Bu salah, Bu. Bukan begitu, Bu. Salah, Bu. Tolong Ibu. Enggak gini, Bu Sofi, supaya kita semua kita paham. Bu Sofi, maaf, Bu. Kalau supaya kita semua paham di sini yang bahwa tidak terjadi kontra, Bu Sofi tolong putarkan atau tolong itu videonya. Sebentar, jangan diputus. Itu supaya jelas. Jadi yang dimaksudkan, jadi gini loh, yang dimaksudkan dengan Edis adalah bahwa rencana membunuh Yesus untuk menyalibkan Yesus itulah rencana iblis. Paham nggak? Rencana menyalibkan Yesus itu, tetapi Allah membalikannya menjadi berkat, menjadi rencana keselamatan bagi kita. Itu maksudnya. Enggak, Bu, itu tafsirnya Ibu. Edis nggak bilang begitu, Bu. Edis nggak bilang begitu, enggak. Buktinya mana, Pak? Tolong ditunjukkan. Iya, enggak ada rekamannya. Edis nggak bilang gitu. Enggak. Bukti videonya Bu Sofi tolong sampaikan supaya kita semua tahu. Saya sendiri nggak tahu. Ini yang tadi pagi nonton. Bukan, yang tadi videonya. Bukan. Yang tadi saya juga live bukan. Sebentar. Silakan. Makanya nonton sepotong-potong. Ini yang tadi live dengan Yusuf PA. Betul nggak yang tadi pagi live dengan Yusuf PA? Iya, Oki naik dulu. Oki naik dulu. Ada videonya kan? Iya. Silakan tunjukkan videonya, Bu. Silakan. Tolong. Yang punya video. Bukan video. Bentar. Video yang dibahas Oki itu yang lama, yang dia sama Yusuf PA yang lama. Yang tadi pagi loh, yang sedang menjawab pertanyaan Yusuf PA lagi. Bu Sofi ada videonya, betul nggak? Itu tadi malam langsung, Bu. Saya juga nonton. Saya di YouTube. Kan ada di YouTube-nya Bang Edis.
Saya nonton, saya dengar kok apa kata Bang Edis kok. Tadi malam loh, siaran langsung sama si Ini Bu Sofi, sebentar. Bu Sofi, sebentar. Gini. Jangan saya Video ya. ini bersamaan enggak. dengan Edis tadi live, saya juga live. Betul nggak Bu Winef? Ini saksinya banyak, saya dengar saksinya dengan saya. Sebentar Bu. Yang saya tanyakan sama Edis, mau video manakah, tidakkah? Yang ada rekaman ini, yang Oki kirim ke saya. Yang Bapak kirim dari Oki itu rekaman yang lama yang dipotong. Itu bukan pembicaraan. Bukan. Sebentar dulu Bu Sofi, ya. Yang saya menjawab ini, Oki kirim ke saya. Terus Oki tanya sama saya. Yang lama Pak, yang debatnya sama Yusuf PA yang lama, bukan yang tadi pagi. Sabar dulu. Saya bukan menjadi tadi pagi, bukan. Bu Sofi sabar dulu. Tolong Anda dengarkan dulu. Coba Anda dengarkan dulu apa yang dinarasikan oleh Pak Bobo. Bukan itu Bu. Sabar dulu Bu. Saya bukan dengar rekaman. Saya dengarnya tuh live langsung. Sabar Bu. Bukan itu seperti bukan bisa itu bukan. Begini Bu. Oki kirim ke saya pendapat saya. Ini rekaman yang seputar nanti nih. Terus video ini saya tanya sama Edis. Pertanyaan saya begini. Edis, kamu setuju nggak dengan pernyataanmu yang ada ngomong di video ini? Benarkah? Edis bilang, ya benar. Kenapa? Berarti dia setuju bahwa mengatakan bahwa keselamatan itu karya iblis. Enggak, dia nggak pernah ngomong gitu. Bapak dengarkan pembicaraan sebelum itu. Yusuf PA itu ngomong begini Pak. Saya dengar pakai kuping saya. Yusuf PA itu bilang begini, kalian orang Kristen harus berterima kasih sama iblis. Karena iblis berjasa di dalam penyalipan Kristus. Paham nggak? Bahwa karya keselamatan, kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyalipan Kristus. Anda tuh nggak denger lengkap. Makanya videonya itu dipotong. Dan itu bukan debat yang tadi pagi, tapi yang kemarin. Saya juga dengar itu. Begini Bu, Ibu tidak mengerti. Parah kalian ini betul-betul. Ya udah nggak apa-apa. Sebentar Bu, jangan dipotong dulu. Bu Sofi, saya nggak peduli dan Ibu Sofi saya nggak peduli Bu. Ibu dengar dulu Bu. Bu Sofi, Anda nggak usah peringatkan saya Bu, masing-masing buka rumah aja, nggak usah. Terserah kalau Pak Bobo maunya begitu. Iya sabar. Ibu dengar dulu penjelasan saya gimana. Ibu potong-potong. Sabar dulu Bu. Saya nggak potong, saya dengar. Bapak kan Oke, dengar dulu Bu ya. Dengar dulu ya Bu ya. Supaya ibu jangan salah paham. Video ini Oki kirim ke saya. Saya putar. Taliban, kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu. Bu Sofi gimana sih Ibu nih? Nanti dulu Bu Sofi. Ini kelihatan Bu Sofi bela gimana sih bagi Bu Sofi ini? Kamu terlalu sombong Sofi. Jangan dulu Bu Sofi, jangan kau pikir kau pintar Bu Sofi. Jangan terlalu pikir kau pintar. Sabar dulu Bu Sofi. Sabar dulu Bu, sabar. Aduh. Jangan terlalu sombong kau Sofi. Ibu kalau pintar ya sudah sabar dulu, kita putar dulu Bu. Aduh. Anda makanya ditegur sama Bang RK kemarin. Sabar dulu Bu, saya putar dulu. Ibu sabar. Kesombongan Anda juga sama gitu loh. Jadi loh, saya cuma putar loh. Ibu yang sombong. Gimana sih? Sabar dulu Bu. Loh, sabar Bu, sabar. Memang kau sombong kau Sofi, kau terlalu sombong kau. Kulihat kau, dengar dulu omongan si Bombo. Sabar dulu, kita putar dulu Bu Sofi. Pak Bombo, sabar dulu Bu. Sebelum pernyataan Edis itu tadi, putar pernyataan. Sabar dulu, makanya Ibu dengar dulu penjelasan saya, baru Ibu potong. Sabar dulu ya. Nih. Dari tadi Bapak hanya putar pernyataan Edis. Ya sudahlah, terserah, saya paling malas diskusi sama perempuan kalau begini. Saya sudah dengar itu. Ibu terlalu bela Edis sampai kamu berani cuma tahu berani lari di Amerika saja. Saya dikasih duit. Iya dengar dulu Bu. Aduh gimana mau masalah ini selesai kalau ribut ini. Dengar dulu Bu. Dengarkan pernyataan sebelum Edis. Iya sabar dulu. Saya mau jelaskan ini. Dengar dulu Bu. Bu Sofi biar aja dulu Bu. Gimana sih? Biar aja kita jadi dengarkan teman-teman pun jadi gak enak juga. Kita kan jadi kita juga. Iya saya jelaskan dulu baru nanti Ibu potong. Enggak kita diketawain. Kita juga teman-teman janganlah bilang sombong. Saya dengarkan berjam-jam loh dari malam. Sabar dulu Bu, saya bicara dulu, saya nggak peduli, ya dengar dulu ya.
Dengar nih. Saya juga nggak peduli. Memangnya saya udah utang sama yang lain. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya penyaliban, kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Ya. Paham nggak Pak? Saya mau begini. Maksud saya begini. Penyaliban itu keinginan daripada si jahat. Apa keinginan Bapa? Keinginan Bapa di surga itu apa? Keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Penyaliban, kemudian Yesus. Bentar Bu ya, begini Bu. Saya WA Edis Bu, mau bicara di bawah, latar di bawah. Saya WA Edis sudah begini. tahu, makanya jangan dipotong video. Pak Bombom, kenapa dimatikan kok Pak Bombom tadi videonya? Sebentar. Saya Kenapa nggak dilihat dari awal Pak? Kenapa tidak dilihat ketika YouTube? Nanti dulu, makanya saya jelaskan sama Ibu dulu. Sebentar Bu, ya. Saya tanya sama Edis begini. Dis, ini tidak dipotong videonya kah? Edis menjawab, saya tanya lagi. Kamu mengatakan demikian kah? Dengar bahasa Indonesia ya. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah bahwa orang Kristen yang mengakui bahwa penyaliban adalah gila? Ya, penyaliban rencana iblis kah? Dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila? Betul ya? Pak Bombom hanya tanya. Edis jawab, asli ini videonya memang tepat. Gimana memangnya Pak? Begitu, memang rencana menyalibkan itu memang rencana iblis. Gimana sih teman-teman? Ya, sabar dulu Bu, Ya kita berbeda. Yang membisikkan. Sabar dulu Bu. Bu, sabar dulu Bu. Saya masih baca WA ini. Pak Renhat nggak usah ikut Pak Renhat. Pak Renhat kalau mengatakan saya sesat, saya nggak usah ikut-ikut. Bapak diam. Saya nggak bilang sesat Ibu. Enggak Bu. Sebentar Bu, saya cuma baca WA saja. Buka kamera. Diam Pak. Bapak nggak pernah buka kamera. Bapak tidak pernah mengambil resiko seperti saya dan Bang Edis. Kata siapa saya nggak pernah buka kamera? Ya, kata siapa saya nggak pernah buka kamera? Nah, Bu Sophie, ngambil resiko itu tinggal di Indonesia Bu. Enggak. Bukan resiko itu di Indonesia, bukan di luar negeri. Udah sabar ya. Karena Pak Bombom tidak pernah melakukan jalur. Dengar dulu apa yang dikatakan di WA. Gitu juga lah Pak Renhat. Bukan soal gitu, Dek, bukan soal gitu. Saya bilang, Anda mau dengar dulu itu apa yang dikatakan di WA. Pak Renhat, bahasanya jangan terlalu kasar lah. Kita kan juga. Enggak, Sofinya kurang ajar masalahnya. Iya, kasar banget nih orang. Biarin kenapa rupanya. Memang saya tadi ngomong sama Anda. Memang saya tadi ngomong sama Pak Renhat. Sebentar, sudah peringatan sini. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi kita di sini uraikan dulu dan sekaligus saya menasihati teman-teman Kristen agar kalian jangan lagi mau dibodoh-bodohi oleh para polikardus. Carilah pendeta yang benar, carilah pendeta yang lurus, carilah pendeta yang menguatkan iman kalian, yang menjelaskan firman dan juga ajaran agama kalian. Bukan orang yang sibuk menghujat keyakinan orang lain, yang sibuk berpolemik. Mereka ini polikardus, teman-teman. Mereka membuat polemik untuk mendapatkan kardus karena mereka dibayar dan memang tujuan mereka adalah menghujat. Kalian harus bedakan dulu ya. Kadang-kadang saya lihat teman-teman Kristen ini sekarang nggak bisa membedakan. Nggak bisa lagi membedakan mana yang pantas ditonton, mana yang tidak pantas. Hanya gara-gara kebencian kepada Islam, gara-gara Islamophobia, gara-gara nggak suka Islam, malahkah kalian mendukung polikardus ini? Ini salah besar teman-teman. Rusak negara ini. Hancur negara ini kalau kalian teruskan seperti ini teman-teman. Harus bedakan dulu. Yang pertama, Sofiatul ini adalah salah satu penghujat garis keras. Bukti penghujatan yang dilakukan adalah apa? Dia menginjak Quran. Dia menghujat Quran itu udah 3 kali, teman-teman. Hanya gara-gara dia di Amerika, dia merasa bebas untuk menginjak Quran. Sekarang yang jadi pertanyaan, dia menginjak Quran. Terus dia mengatakan bahwa dia adalah laskar Kristus. Dia mewakili kekristenan. Dia tergabung di dalam gereja. Coba kalian pikirkan teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ya. Kita fair-fairan aja. Tolong
kalau berpikir itu netral gitu ya. Menurut kalian, apa reaksi umat muslim? Tentu saja pandangan umat muslim awam, masyarakat kita akan berpikir, oh ternyata Kristen ngajarnya seperti itu ya. Ternyata Kristen ngajarnya kebencian ya. Maka ini akan menjadi gesekan di akar rumput. Bahaya teman-teman. Itulah saya dari kemarin menunggu ada pemuka agama Kristen yang berani speak up, mengatakan Sofiatul ini penyesat, Sofiatul ini perusak toleransi, karena berani menginjak Quran. Coba kita bandingkan dengan yang namanya logika, alias Taufik. Bayangkan, Taufik menginjak Bible, ya. Taufik menginjak kitab suci orang Kristen, umat muslim angkat suara membela teman-teman Kristen. Kami membela, kami katakan ini salah. Itulah Taufik ngamuk kan? Dengan Bang Zuma, dengan Api, dengan teman-teman muslim. Karena dia merasa, loh kok dia nggak didukung? Sofiatul injak Quran didukung oleh orang-orang Kristen. Sedangkan dia injak Bible, kenapa malah dihujat? Kenapa malah dimarahi? Beda kan teman-teman? Kalian lihat. Kami menegakkan keadilan. Kami katakan itu salah. Dan kami bantu proses pelaporan yang namanya logika. Sekarang logika masuk penjara. Sofiatul bagaimana? Kenapa nggak ada teman-teman Kristen yang berani melaporkan? Kenapa nggak ada teman-teman Kristen yang mendukung umat muslim untuk melawan Sofiatul ini? Malah kalian dukung, malah kalian puji. Ini kelakuan Sofiatul yang pertama yang kalian harus tahu ya. Terus yang kedua, dia mengatakan Pak Bom Bom mencari sensasi. Hanya membuat polemik dengan tujuan apa? Supaya viral, supaya view-nya naik, supaya pendukungnya kembali banyak, supaya dia bisa mencuri donatur-donatus edis lagi. Kan tujuannya itu. Donatur edis, tapi dia nggak berpikir. Pak Bom Bom dibilang nggak berpikir dampaknya, bahwa ini akan digoreng oleh umat muslim. Kalau kami, apa yang ada, kami sampaikan, tanpa kami tambah-tambah. Kalian berantem ya kami tunjukkan, kalian berantem. Nggak ada kami bilang, oh mereka nggak berantem, terus kami bilang berantem. Enggak teman-teman, memang berantem kok. Kecuali orang lagi baik-baik, kalian bilang berantem, itu fitnah. Nah itu yang sering kalian lakukan. Kalau kami enggak, apa adanya, kami tampilkan. Bahkan banyak netizen saya mempertanyakan, Bang, kenapa video Polycardus ini cukup panjang diputarkan? Kan gitu, banyak yang bilang, Bang, kenapa terlalu panjang, harusnya cuma semenit, 2 menit. Supaya jelas, jangan nanti dibilang kita potong-potong video. Video mereka 1 jam ya kita ambil paling 8 menit, 10 menit. Yang penting inti yang mereka bahas. Kalau 1 menit nggak bisa gambarkan apa-apa, tapi kalau udah 8 menit, 10-an menit ke atas, saya rasa udah cukup clear ya, cukup jelas kok. Ini konteksnya lagi dibawa ke arah mana. Sofiatul mengatakan bahwa ini sekarang ya umat muslim sedang tertawa dan orang Kristen tentu saja sedang menangis karena mereka bingung yang mana yang benar kan gitu. Itu wajar. Dan sekali lagi kami selalu bersyukur dengan munculnya para Polycardus ini karena berkat Polycardus makin banyak orang mualaf, itu faktanya. Sudah tidak terhitung ya berapa banyak orang mualaf gara-gara nonton Edis. Orang mualaf gara-gara nonton Pak Bom Bom. Ya, kelakuan Pak Bom Bom, kelakuan Sofiatul itu membuat banyak orang Kristen jadi mualaf. Terus dia bilang, dulu Pak Bom Bom ya pernah mengatakan bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Pak Bom Bom terpengaruh dari Rudi Yohanes, Walabu. Karena setahu saya, dulu Pak Bom Bom nggak setuju. Pak Bom Bom nggak setuju Yudas masuk surga, tapi lama-lama dia setuju setelah berdebat. Ya inilah pelin-pelannya mereka ya. Hari ini A, besok bisa jadi B. Bagaimana dengan Paul Jang? Dulu Trinitas, tiba-tiba jadi Oneness, tiba-tiba berubah lagi, bikin pemikiran baru, bikin ajaran baru lagi. Karena mereka memang seperti itu. Jadi kalau dibilang Sofiatul dulu nggak mau untuk meladeni, ya, nggak mau untuk ikut berpolemik supaya ini jangan jadi bahan gorengan Muslim. Ya itu terserah Anda. Tapi suka tidak suka yang sedang Anda lakukan sekarang, ini ikut dalam pusaran polemik tersebut. Hal ini berbeda dengan umat Muslim. Coba kalian lihat ya. Kalau saya, coba kalian lihat, misalnya ada isu-isu di luar sana nih. Si A, ya dari Muslim dengan si B yang Muslim lagi ribut. Ya, lagi ribut, lagi cekcok. Pernah nggak saya ikutan ataupun ikut menanggapi, buat videonya gitu ya. Buat video, berdamailah kalian gitu kan. Kan sering tuh ya. Ada orang sok-sok jadi pihak penengah gitu. Kalau Polycardus kan gitu. Sama seperti Mel Atok kemarin, coba menjadi penengah. Sekarang Sofiatul mencoba menjadi penengah. Anda mencoba menjadi penengah dengan cara membuat konten, dengan cara membuat video, Anda tidak ikut dalam polemik tersebut. Cara mendamaikan yang benar adalah Anda hubungi orang tersebut tanpa perlu diketahui oleh masyarakat, tanpa perlu diketahui oleh netizen. Itu cara membereskan. Saya kasih tahu ya,
Banyak juga kok konflik-konflik kadang-kadang ya, beda pendapat di Muslim. Itu wajar gitu, namanya manusia ya. Tapi apa yang kami lakukan? Kami damaikan di belakang. Kami damaikan di belakang, silakan dicek. Ya. Ada isu begini, ada isu begini. Kita kadang tahu yang buat isu ini tujuannya, aduh udahlah. Dan kadang-kadang ada orang dekat yang juga bukannya malah meredam, tapi malah ngompor-ngompori. Tapi apa yang kita lakukan? Di belakang kita damaikan. Apa perlu kita sampaikan ke netizen? Nggak perlu, teman-teman. Kalau perlu kan masalah itu beres tanpa orang tahu. Ya, ngapain harus jadi masalah dulu? Netizen tahu dulu itu jadi masalah, baru kita sok-sok pahlawan dengan mengatakan saya damaikan mereka dua. Itu bukan mau damaikan, teman-teman. Itu mau cari sensasi. Itu mau kelihatan sebagai pahlawan. Ya, itu orang-orang yang suka cari sensasi. Jadi kalau ada orang sok-sok bilang saya mendamaikan mereka di depan netizen gitu kan, aduh udahlah teman-teman. Kalau memang kita baik, nggak perlu dari kita yang ngomong, orang yang akan bilang, ya orang yang akan menilai kita. Nggak perlu kita yang pergi mengklaim, wah saya baik, saya damaikan mereka, enggak. Ya. Terus Sofiatul mengatakan, kalau Anda sudah terkenal, harus ada pengendalian diri. Jangan sombong. Harus ada kesatuan. Kalau untuk hal ini saya setuju. Banyak orang sekarang, begitu terkenal, lupa diri. NPD kalau saya bilang. Terkenal, banyak netizen, banyak pendukung, langsung merasa paling hebat. Langsung merasa paling hebat. Jujur, saya harus katakan ini bukan hanya terjadi di kalangan Polycardus. Di kalangan Muslim pun terjadi, teman-teman. Buka room, rame yang nonton. Padahal rame gara-gara ada Bang Zuma masuk. Ya. Ada orang-orang top yang masuk. Jadi rame. Dia pikir dia yang terkenal. Dia pikir dia yang hebat. Jadi lupa diri. Banyak. Itu kita nggak pungkiri. Sifat manusia. Ya. Itulah kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita sadar, apa sih hebatnya kita? Apakah dengan terkenal sudah hebat? Enggak, teman-teman. Sekali lagi ya, saya dari dulu selalu menanamkan pada diri saya, kita ini sama semua kok. Yang membedakan amal ibadah. Ya, yang membedakan kita itu amal, perbuatan kita, adab kita, kelakuan kita, bukan kepintaran kita. Jujur, saya lebih respect dengan orang yang sopan, akhlaknya benar gitu kan, daripada orang yang punya gelar akademik bisa sampai 1 koper gelarnya. Ya, gelarnya banyak sekali, nggak ada guna, teman-teman. Toh juga udah tua, kita akan lupakan itu semua. Sepintar apapun kamu, kena Alzheimer ya, kena penyakit Alzheimer. Masih pintar kamu? Masih pintar? Coba saya tanya. Ada orang jago menghafal ini itu. Rumus ini itu bisa. Begitu kena Alzheimer, kena pikun. Masih ingat dia? Nggak ingat, teman-teman. Aduh, apa sih yang dibanggakan? Kita tuh manusia kok, makhluk tahan. Nggak pantas kita itu sombong. Ya, kalau udah membangga-banggakan sombong itu kan udah sifatnya iblis, teman-teman. Dan itu yang membuat iblis itu, ya membuat setan itu masuk neraka jahanam karena sombongnya itu. Betul nggak? Setan itu kan gara-gara sombong. Jadi dibilang Sofiatul dulu dia ya pernah ditantang oleh Budi Asali, Esra Soru, tapi dia nggak mau ladeni. Kenapa? Untuk apa? Nanti kan jadi bahan omongan, jadi bahan hinaan kepada kekristenan, jadi batu sandungan gitu kan kalau mereka bilang. Bakal jadi batu sandungan. Ya benar, kalau Sofiatul punya sifat seperti itu. Tapi dalam hal ini Anda sudah ikutan. Kalau yang kemarin Anda nggak ikutan ya bagus. Tapi ini Anda sudah ikutan kok. Anda salah satu yang terlibat dalam polemik ini. Suka tidak suka, Anda pendukung Edis. Ya. Ini yang terjadi. Jadi kalau dia bilang tujuan debat itu bukan untuk menang kalah, betul, kita setuju. Debat itu bukan cari menang kalah, teman-teman. Debat itu bukan bukan membuat Anda akan kalau kalah kehilangan semua. Kalau menang cuman dapat ini gini. Enggak, teman-teman. Itu pemikirannya Andre Tungtung tuh. Itulah kenapa Andre Tungtung nggak berani berdebat. Karena Andre Tungtung berpikir bahwa debat ini seperti ajang bunuh-bunuhan. Padahal debat ini saling memberikan edukasi. Kalah menang Anda diuntungkan, ya. Yang menang dapat pengetahuan, yang kalah lebih dapat lagi pengetahuan. Jadi tahu, dapat informasi baru. Itulah guna debat dan diskusi ini, teman-teman. Jangan dilihat menang kalah, enggak. Ya. Sekali lagi, Sofiatul kadang-kadang yang dia ngomong ya kita tahulah teori-teori dunia, tapi dia sendiri nggak bisa praktekkan. Banyak orang seperti itu, kalau menasehati, ngomong kalimat bijak, luar biasa sekali ya, semua untayan kalimat bijak bisa dikeluarkan. Tapi dia sendiri sebenarnya nggak beres. Ngomong itu gampang, teman-teman.
Apalagi sering dengar motivator, dengar quotes-quotes yang keren gitu kan, nasihat-nasihat yang bijak. Wah keren dia bisa ngomong, bisa nasihati orang lain. Tapi begitu kena sama dia, bisa nggak dia? Itu yang paling penting. Ya, bukan seberapa jago Anda ngomong, tapi seberapa Anda bisa mempraktekkan itu dalam hidup Anda, dalam badai cobaan hidup Anda. Dan saya bersyukur kepada Allah ya. Saya ngomong kadang-kadang nasihati beberapa teman. Dan Allah langsung kasih saya musibah. Allah kasih saya masalah. Tujuannya apa? Supaya saya naik kelas. Supaya Allah lihat sendiri. Bisa nggak kamu praktekkan yang kamu ngomong sama orang lain? Jangan cuman bisa bacot gitu kan. Jangan nanti kamu cuman bisa ngomongin orang lain. Cuman bisa nasihati orang lain. Tapi ternyata begitu masalah itu menimpa dirimu, bisa nggak kamu lewati? Dan Alhamdulillah. Dalam 1 bulan ini cobaan saya luar biasa teman-teman. Ya kalau di listing itu panjang sekali. Sampai kores ketawa selalu. Tapi apakah membuat saya down? Enggak. Ya kemarin channel saya, bayangin, channel utama saya yang baru, Hidayah Mualaf Center teman-teman, ya channel baru, dan itu menjadi salah satu tiang utama saya kemarin. Saya pergi Semarang, saya undang Luga, itu pakai biaya teman-teman, ke Semarang juga pakai biaya, betul nggak? Ada bensin, ada uang nginap, uang makan dan sebagainya. Walaupun yang santunan untuk mualaf, alhamdulillah dari netizen ya. Dari netizen terkumpul cukup untuk dibagikan kepada para mualaf-mualaf di sana. Artinya saya cuma keluar modal untuk biaya jalan saya. Dan itu bisa di-cover dari pendapatan AdSense, pendapatan YouTube-nya. Tapi, qadarullah, yang terjadi apa? Channelnya Dismonet, pendapatannya ditarik sama YouTube, teman-teman. Angkanya gede. Ya, angkanya gede. Saya bukan nombok ya, biaya operasional saya itu terpakai kurang lebih 8 jutaan untuk ke Semarang. AdSense-nya 2,5 kali lipat, artinya untung secara bisnis, hitungan bisnisnya untung. Tapi apa yang terjadi? Channelnya mati, dan uang tersebut ditarik. Uang tersebut ditarik ya, nah, mungkin saya tampilkan ini. Ditarik nih ya, minus 22 juta. Tapi apakah membuat saya down? Enggak teman-teman. Saya kemarin putuskan 1 minggu santai-santai dulu, ya, karena kalau lagi kondisi gitu kan kita harus menenangkan diri juga gitu supaya lebih fresh untuk chapter berikutnya, untuk perjuangan berikutnya. Jadi begitu kena masalah ini, ya mobil rusak, bayangkan mobil saya tuh rusaknya parah teman-teman. Silindernya kena sama pistonnya gara-gara overheat. Ya, radiator rusak, overheat, begitu overheat saya paksain karena lagi di jalan kan. Tiba-tiba keluar asap dari AC. Ya, asap dari mesin itu sampai masuk ke dalam ruang mobil, wah sudah sampai gelap kami ya, baru berhenti, kita keluar, untung nggak sampai terbakar, sampai dibilang mekaniknya, bang ini kalau dipaksain terbakar abang kemarin, pasti meledak mesinnya. Alhamdulillah, tapi ya itu, rusak mobilnya gitu kan, belum lagi ada beberapa musibah-musibah yang lain lagi, yang jauh lebih besar malah, ya dibandingkan mobil dan AdSense ini. Tapi saya putuskan apa? Ya udah, saya istirahat 1 minggu. Ya, istirahat dulu 1 minggu. Baru kita gas lagi nih sekarang teman-teman. Kita gas lagi, kita buat lagi channel baru. Nggak ada masalah. Jadi kalau menurut saya Allah sedang ingin melihat apakah saya benar bisa melakukan semua itu atau cuma bisa nasihati orang doang. Bisa praktekkan nggak? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan tunggu lagi nih. Masih banyak perseteruan antar mereka ya. Masih ada nama-nama seperti Diki Ngadas, Muri Wali, Andre Tungtung yang sudah mulai ikut dalam pertempuran ini dan belum kita bahas. Jadi stay tune teman-teman. Jangan lupa diaktifkan loncengnya. Dan jangan lupa juga kita sudah punya 1 channel baru lagi, yaitu Himpunan Mualaf Cerdas ya. Jangan lupa di subscribe Himpunan Mualaf Cerdas. Kita minggu depan akan ke Bandung. Ya, minggu depan kita akan ke Bandung. Pertengahan bulan kita akan ke Malang. Dan insya Allah di bulan 11 kita akan ke Bali. Karena di sana ternyata sudah mulai ada komunitas-komunitas mualaf juga. Kita akan interview ke sana juga. Ya, dan video-videonya akan kita taruh di Himpunan Mualaf Cerdas. Sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.